Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Junaidi. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan proses tar archiving and compression pada sistem operasi Linux. Materi ini sangat bermanfaat untuk memahami cara mengarsipkan data, mengompres file agar ukuran menjadi lebih kecil, mengekstrak kembali file hasil arsip, serta membandingkan metode kompresi yang berbeda. Silakan simak penjelasannya sampai akhir, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Nah, yang pertama-tama eh, saya akan membuat struktur directory dan file dengan komen. Oh, sebentar, saya belum login. Saya akan membuat folder utama dan subfoldernya dengan komen mkdir strip p mydata docs mydata image. Nah, yang mydata/doc ini folder utamanya dan mydata/image ini subfoldernya. Nah, untuk membuat folder itu komennya memakai mkdir. Nah, ketika sudah dibuat, saya akan membuat file teks di dalam folder docs-nya, di dalam mydata docs dengan komen iho isinya ini adalah file teks pertama titik, lalu masukkan ke mydata docs, namanya file 1 txt. Nah, saya akan membuat file teks dalam folder docs dengan yang bernama file 1.txt. Lalu saya akan membuat yang kedua, hampir sama. Ini adalah file teks kedua, mydata docs file 2 txt. Nah, saya sudah membuat file teks di dalam folder mydata/docs. Lalu saya akan membuat file gambar kosong di folder image dengan komen touch. Kalau mau masukin gambar itu komennya touch mydata/image 1.jpg. Karena saya sudah membuat fotonya, sudah menyiapkan foto pertama dan foto kedua, saya namakan image 1 dan image 2. Lalu foto ini masuk ke dalam folder mydata/image. Lalu saya membuat folder yang kedua dengan nama hampir sama, cuma beda nama filenya saja. Pada langkah pertama ini saya membuat struktur directory yang akan digunakan untuk percobaan. Folder utamanya diberi nama mydata. Di dalamnya terdapat dua subfolder, docs dan image, yang nanti akan berisi file teks dan gambar. Tujuan langkah ini adalah untuk menyiapkan data yang nyata nanti akan diarsipkan dan dikompres. Lalu langkah yang kedua, saya akan membuat arsip .tar dengan komen. Ini sudah masuk ke tahap kedua, teman-teman. Membuat arsip dengan komentar strip cvf mydata. Kita masukin, saya masukin nama file saya mydata, lalu dengan komen .tar mydata. Nah, sudah jadi, dan ini adalah isi-isi di dalam mydata, di dalam file saya, dan ingin dikompres. Perintah tar dengan opsi strip cvf ini berarti C-nya itu untuk create, yaitu membuat arsip baru. V-nya itu untuk verbose, supaya proses tampil di layar. Lalu F itu untuk file, diikuti nama file arsip yang akan dibuat. Nah, dalam hal ini saya membuat mydata.tar, folder mydata.
akan digabungkan ke satu file arsip bernama mydata.tar tanpa melakukan kompresi. File tar sangat berguna untuk menggabungkan banyak file dan folder menjadi satu paket agar mudah dipindahkan atau di backup. Lalu saya masuk ke tahap ketiga atau langkah-langkah ketiga, yaitu mengkompres arsip dengan gzip dan bzip 2. Nah, yang pertama saya akan melakukan kompres arsip dengan gzip. Komennya apa? Komennya itu adalah gzip strip-k, lalu masukin data yang sudah diarsip. Apa yang sudah dimasukin data yang sudah dibuat tadi? mydata.tar. Nah, lalu yang kedua, saya akan mengkompres arsip dengan bzip 2. Nanti saya akan jelaskan perbedaan gzip dan bzip 2 itu apa di akhir video. Lalu kita masukkan datanya. Maksud saya masukkan folder mydata.tar, hampir sama, cuma beda komen di depannya saja. Bzip not found, but there are saya salah ternyata. Sepertinya saya kurang 2. Maaf. Nah, gzip ini adalah metode kompresi yang cepat dan umum digunakan di Linux. Perintah gzip strip-k artinya kompresi dilakukan tanpa menghapus file .tar asli atau file yang sudah kita kompresi di awal tadi. Nah, perintah bzip 2 strip-k juga menjaga file .tar itu tetap ada. Lalu hasil kompresi dari langkah ini adalah dua file baru, yaitu mydata.targz untuk gzip dan mydata.tar.bz2 untuk bzip. Lalu masuk ke langkah keempat, yaitu mengekstrak arsip gzip. Saya akan membuat folder untuk hasil ekstraknya dengan membuat folder lagi, yaitu dengan cara apa, komennya apa, mkdir, saya akan namakan ekstrak gzip saja. Nah, setelah itu saya akan mengekstrak file gzip ke folder tersebut atau folder yang sudah saya buat. Nah, komennya itu adalah tar, hampir sama kayak yang di atas tadi, strip xvzf, lalu masukkan nama filenya mydata.tar yang sudah dikompres ya, .gz, terus strip c, lalu masukkan ke ekstrak _gzip. Apakah bisa? Nah, sudah. Setelah berhasil membuat dan mengompres arsip, saya mencoba mengekstrak salah satu kompresi, yaitu mydata.tar.gz. Pertama saya buat folder baru bernama ekstrak _gzip sebagai tempat hasil ekstrak. Kemudian apa itu perintah tar strip xpzf digunakan? Nah, penjelasannya itu xpzf itu yang pertama, x itu untuk ekstrak filenya, v-nya itu sama verbose untuk menampilkan detail prosesnya, lalu yang z itu untuk menunjukkan file bahwa file dikompresi dengan gzip, lalu diikuti dengan f, file yang akan diekstrak. Opsi strip c ekstrak gzip ini berarti hasil ekstrak akan ditempatkan di folder tersebut atau di folder ekstrak gzip. Langkah ini memastikan bahwa file yang dikompres dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan mudah. Lalu masuk ke langkah 5 atau soal nomor 5, yaitu memeriksa kesamaan isi folder. Nah, pada penjelasan ini saya memastikan bahwa proses kompresi dan ekstraksi tidak merusak atau mengubah data. Komennya itu div itu apa? Different. Strip r mydata, masukkan
nama foldernya, lalu masukkan ekstrak gzip mydata slash. Nah, perintah div strip R ini membandingkan isi folder mydata asli dengan folder hasil ekstrak di ekstrak gzip mydata. Nah, jika perintah ini tidak menghasilkan output, maka ini tidak menghasilkan output. Berarti tidak ada perbedaan antara data asli dan data hasil ekstrak. Ini membuktikan bahwa metode tar dan kompresi yang saya gunakan aman untuk backup dan pemulihan data. Lalu di soal nomor 6 atau langkah ke-6 adalah membandingkan ukuran file arsip dengan komen ls min lh mydata bintang. Nah, keluar. Ini ada 3 data. Yang pertama, mydata.tar itu adalah arsip tanpa dikompres. Nah, yang kedua itu arsip dikompresi dengan bzip 2. Lalu yang ketiga itu arsip dikompresi dengan gzip. Nah, perintah ls-lh ini menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca oleh manusia. Dari perbandingan ini bisa dilihat bahwa file .tar memiliki ukuran yang paling besar karena belum dikompresi. File .tar.gz ukurannya lebih kecil karena menggunakan gzip. Nah, sedangkan .tar.bz2 umumnya lebih kecil lagi karena menggunakan bzip 2 yang lebih efisien. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana pilihan algoritma kompresi mempengaruhi hasil akhir. Nah, kesimpulannya dapat dari percobaan ini bahwa proses tar archiving and compression sangat bermanfaat untuk menggabungkan banyak file ke dalam satu arsip dan mengkompresnya untuk menghemat ruang penyimpanan. Kalau metode gzip itu lebih cepat, tapi bzip 2 memberikan kompresi yang lebih baik meskipun waktu prosesnya sedikit lebih lama. Proses ekstraksi juga terbukti dapat mengembalikan data ke bentuk aslinya tanpa kehilangan atau kerusakan file. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.